dan mengandung filosofi sebagai bentuk pengambilan karakteristik wanita Aceh yang dikenal sangat kompak satu sama lain, bangga dan semangat pantang menyerah. Oleh karena itulah kami sangat cocok ditampilkan pada hari ini sebagai perwujudan dari Kartini pada masa kini. Marilah kita saksikan penampilan dari Afifah dan kawan-kawan. Amin.
benar wala ilaha illallah dan tiada Tuhan selain Engkau wala ilaha illallah wallahu akbar dan Engkau maha besar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan Allah tidak ada kekuatan bagi kami kecuali kekuatan dari Zikir ini sangat bagus, mengucapkan setiap pagi dan petang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara penyerahan pansel dan lukisan oleh Kepala SMA Plus negeri 17 Palembang para wakil kepada beberapa panti asuhan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mohon kepada nama-nama panti asuhan yang akan panggil untuk perwakilan naik ke atas panggung beserta satu atau dua anak asuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dan kita sehat. Yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Dr. Hana Haji Profesor Humas IKM, yang terhormat Bapak Emas Pahmi dari perwakilan KPK Komunitas Dakwah Lain, yang terhormat Bapak Guru dan staf serta teman-teman angkatan 24 dan juga adik-adik angkatan 25 yang kami sayang dan kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang menjalankan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang bertipu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermukim. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan tidaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itu orang-orang yang berbuat. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah dirahmati Allah. Pada zaman sekarang kita telah memasuki era baru yang disebut dengan era milenial, sehingga para generasi muda yang lahir pada zaman ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang melek akan teknologi. Namun sayangnya banyak dari generasi milenial yang tidak bijak dan selektif dalam memanfaatkan teknologi. Mereka menyampingkan nilai-nilai moral dan etika ketika berkomunikasi di media sosial. Mereka menyebarkan informasi hoax. Bahkan generasi muda terpelajar pun sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berpijak dari fakta dan permasalahan tersebut, kehadiran pendidikan teknologi yang berwawasan Al-Quran sangat diperlukan bagi generasi milenial untuk menjaga stabilitas sosial mereka. Al-Quranlah yang menjadi tuntunan dan pedoman bagi generasi milenial yang sangat berkaitan dengan teknologi.
Dan generasi milenial pun juga perlu mempelajari teknologi agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Baik itu untuk dakwah kepada masyarakat agar masyarakat memiliki daya saing untuk bersaing pada era ini. Teman-teman yang berbahagia, semoga kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan semoga generasi ini menjadi generasi milenial yang berakhlakul karimah serta memiliki nilai moral dan etika yang baik. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.